Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan kita sudah sampai pada bab yang ke-39, yaitu bab ma jaa fi sifati naumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang sifat atau tata cara. Nah, jadi kalau disebutkan tentang sifat, misalkan sifat wudu, sifat maknanya di sini adalah kaifiyah, tata cara. Jadi kita akan menjelaskan atau membaca hadis yang berkaitan tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Berkaitan tentang tidur ini, di mana Allah menjadikan tidur ini sebagai istirahat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwa alladzi ja'ala lakum al-laila libasa wan-nawma subata. Dan Dialah Allah yang menjadikan malam itu sebagai pakaian, serta tidur itu sebagai istirahat. Tidur itu sebagai istirahat. Dan terbukti tidur itu merupakan bentuk istirahatnya organ tubuh, terutama jantung. Makanya orang yang tidak teratur tidurnya, yang tidak teratur pola tidurnya, itu akan menyebabkan penyakit kanker. Menurut surveinya dokter. Jadi kalau orang yang tidak teratur pola tidurnya, maka dia akan gampang terkena dengan penyakit kanker. Sebab tidur ini fungsinya itu untuk mengistirahatkan organ-organ tubuh, utamanya jantung. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wan-nawma subata. Dan Allah jadikan tidur itu sebagai bentuk istirahatnya tubuh. Kemudian bersamaan dengan itu Allah menjadikan tidur itu sebagai rahmat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 73. Allah mengatakan wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi. Dan di antara bentuk rahmat Allah menjadikan untuk kalian malam serta siang hari agar kalian merasa tenang, merasa nyaman padanya. Wa yadabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan agar kiranya kalian mencari rahmat, mencari keutamaan Allah, supaya kalian menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kemudian di satu sisi yang lain juga bahwasanya tidur ini salah satu tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Rum ayat 23 Allah mengatakan wa min ayatihi ma'akum bil-laili wan-nahar. Di antara bentuk tanda kekuasaan Allah dari banyaknya tanda-tandanya, yaitu Allah menjadikan kalian tidur di malam beserta siang hari. Wa batiqa'ukum min fadlihi, dan carilah karunia-Nya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Sesungguhnya pada tanda-tanda tersebut merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang senantiasa mendengarkan atau memperhatikan. Kita ulang dulu ya. Hadis yang pertama dari
Kata Imam At-Tirmidzi telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al-Musanna. Qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, telah bercerita kepada kami Abdurrahman bin Mahdi. Qala haddatsana Israil, telah bercerita kepada kami Israil. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq. An Abdullah bin Yazid, dari Abdullah bin Yazid. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, dari sahabat Al-Barra bin Azib, semoga Allah meridhai keduanya, beliau pernah berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, apabila idza aqada madja'ahu, apabila beliau mengambil tempat tidurnya, artinya ingin tidur, wada'a kaffahu al-yumna, maka Nabi meletakkan telapak tangan kanannya tahta khaddihil ayman, di bawah pipinya yang kanan. Jadi seperti ini, di bawah pipinya yang kanan. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Rabbi qini adzabaka yauma tab'ats ibadaka, duhai Tuhanku, jagalah diriku dari azab-Mu pada hari di mana Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa di antara tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menghadapkan anggota tubuhnya yang kanan, kemudian sembari meletakkan telapak tangannya yang kanan. Apa hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di bagian kanannya, posisi bagian kanan? Ulama menyebutkan, di antara Imam An-Nawawi, hikmah dari tidurnya Nabi di bagian kanannya, yaitu li'annahu asra'u ilal intibah, karena sesungguhnya tidur menghadapkan anggota tubuh bagian kanan itu merupakan tidur yang bisa mengantarkan kita kepada al-intibah, sadar, cepat bangun. Dan ini juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, asra'u ila al-intibah. Karena kalau kita menghadapkan badan kita ke kiri awal-awal tidur, itu lebih besar akan bahasanya lebih terlelap kalau kita tidur. Makanya di antara sunnahnya Nabi mengajarkan kita untuk tidur itu di bagian kanan, anggota tubuh bagian kanan. Kemudian di antara salah satu juga hikmah kenapa Nabi mengajarkan kita tidur awal itu bagian kanan kita ditindis di bawah. Ulama mengatakan fan-nawmu 'ala al-janibil aymani anfa'u lil-qalb, maka tidur di awal dengan memposisikan bagian kanan di bawah itu lebih bermanfaat untuk hati. Wa al-janibil aysari anfa'u lil-badan, dan tidur di bagian kiri pada awal-awal itu anfa'u lil-badan, secara umum itu memberikan dampak baik kepada tubuh. Artinya dalam masalah ini tidak ada mudarat mau balik kanan atau mau balik kiri, terserah. Tapi untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kalau kita mengikuti Nabi,
itu ada nilai plusnya. Kita mendapatkan pahala sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau sembari berdoa. Jadi doanya Nabi ketika hendak tidur atau zikirnya Nabi itu banyak. Di antara salah satunya ketika Nabi hendak tidur, zikirnya itu Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadah. Ya Allah, jagalah diriku dari azabmu di mana pada hari di mana Engkau membangkitkan hamba-Hamba-Mu. Dalam riwayat yang lain menggunakan Allahumma. Allahumma. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dikisahkan salatan mirah atau salatan marrat. Nabi mengucapkan doa ini sebanyak 3 kali. Sebanyak tiga kali. Muncul pertanyaan, kenapa pada setiap ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa itu tidak jarang kita mendengarkan dianjurkan membaca doa sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Ulama mengatakan disunnahkan ketika kita berdoa itu untuk mengulangi doa kita sebanyak 3 kali. Sebagaimana hadisnya Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau pernah berkata, hadis riwayat Bukhari, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana idza da'a thalathan. Nabi itu kalau ingin berdoa maka Nabi berdoa sampai pada 3 kali. Wa idza sa'ala thalathan. Dan apabila Nabi ingin meminta sesuatu kepada Allah maka Nabi sampai mengulangi permintaannya 3 kali. Makanya tidak heran ketika kita membaca doa-doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi, baik berupa perlindungan, harapan dan seterusnya, itu dianjurkan membacanya sampai berulang kali, minimal 3 kali. Itu menunjukkan bahwasanya pengulangan doa semakin banyak diulang itu akan menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau demikian seperti itu, kita semakin menunjukkan kebutuhan kita sama Allah, berarti itu akan mempercepat untuk diijabahnya suatu doa. Makanya tidak heran ketika khatib di Jumat hari selalu mengulangi atau kadang mengulangi doanya pada lepas-lepas tertentu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban. Diulangi sampai 3 kali. Itu menunjukkan bahwasanya ini merupakan di antara bentuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulama mengatakan bahwa hadza fi ghalil ahyan. Dan ini merupakan keadaan yang paling sering di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa selalunya seringkalinya mengulangi doanya melebihi daripada 1 kali. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan Nabi sampai mengulangi doanya bisa sampai 5 kali, bahkan sampai pada 7 kali. 7 kali. Kemudian hadis yang kedua, kata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Mahmud bin Ghailan, telah bercerita kepada kami Mahmud bin Ghailan. Qala haddatsana Abdul Razzaq, telah bercerita kepada kami Abdul Razzaq. Qala akhbarana Sufyan, telah bercerita kepada kami Sufyan. An Abdul Malik bin Umayr, dari Abdul Malik bin Umayr. An Rabi' bin Hirash, dari Rabi' bin Hirash. An Hudzaifah qala, dari Hudzaifah beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, apabila beliau beranjak ke ranjangnya, ke tempat tidurnya,
Qala, maka beliau mengucapkan doa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu saya mati, wa ahya, dan saya hidup. Wa idza staiqadha, dan apabila beliau bangun dari tidur, qala, maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari dari jalur Sufyan. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita adab doa lagi ketika hendak tidur. Jadi ada banyak versi ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak mengingat Allah. Semakin banyak seseorang mengingat Allah, berarti semakin beruntunglah dia. Semakin beruntung dia. Dan di antara tanda cinta kita terhadap sesuatu, kasratu min dzikrihi, itu memperbanyak mengingatnya. Makanya di salah satu pepatah Arab mengatakan, man ahabbaka, siapa yang mencintai atau orang yang mencintai, fakana aktsar min dzikrika, maka dia adalah orang yang paling banyak mengingatmu. Semakin banyak kita mengingat seseorang, maka itu menunjukkan bahwasanya kita semakin cinta terhadapnya. Dan seperti itu keadaannya Nabi, apa-apa yang beliau laksanakan sedikit-sedikit berzikir. Masuk WC, Nabi zikir. Hendak tidur, Nabi zikir. Bangun dari tidur pun Nabi zikir. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi banyak mengingat Allah. Di antara tanda cinta seseorang terhadap Tuhannya yaitu al-ihsan wal dzikr, yaitu banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tadi kaidahnya, man ahabbaka kana aktsar min, orang yang mencintainya akan adalah orang yang paling banyak mengingatmu. Kemudian di sini dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan nama amutu, saya mati. Maksudnya di sini saya mati, artinya anamu, saya tidur. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membahaskan tidur dengan kata mati? Sebab kata para ulama, tidur itu merupakan kematian yang kecil. Kematian yang kecil. Al-mautu sughra, kematian yang kecil. Sehingga muncul pertanyaan, kenapa tidur itu dinamakan sebagai kematian? Ulama mengatakan li'annahu yasudu ma'al aklu wal harakatu tanfilan wa tashbihan bil mautil akbar. Kenapa tidur itu dikategorikan sebagai kematian kecil? Karena pada tidur itu menghilangkan akal serta gerak-gerik yang disengaja, sehingga persis orang yang tidur itu dengan orang yang mati besar. Maka dari sini Rasulullah SAW mengkategorikan tidur itu sebagai kematian, tapi kematiannya dalam bentuk kecil.
Kemudian Nabi juga mengajarkan kita tentang zikir ketika bangun, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, akhirnya setelah kami tidur, wa ilaihi an-nusyur. Nabi mengawali doanya alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, dalam bentuk tasyakkuran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak di antara kita tidur, tau-taunya bangun di mana? Di alam barzakh. Ketemunya mungkar dan nakir. Tidak bangun-bangun nih. Sehingga kalau bangunnya bukan ketemu sama teman-temannya, tapi ketemunya sama mungkar dan nakir. Karena kebablasan. Makanya ketika kita hendak tidur, sebisa mungkin kita mengingat doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hikmah, kenapa Nabi mengajarkan kita doa sebelum tidur dan setelah tidur? Ulama mengatakan hikmah diajarkan doa sebelum dan setelah tidur itu supaya kita menutup hari kita itu dengan zikir kepada Allah. Pun kita mengawali hari kita ketika hendak bangun itu disertai juga dengan zikir. Maka dari perbuatan yang ini ulama mengatakan yujadul maghfiratu ma baina dzalika min dzunubi. Maka diharapkan dari perbuatan ini digugurkan dosa-dosa kita. Digugurkan dosa-dosa kita. Menutup hari dengan zikir, mengawali hari pun juga dengan zikir. Habis hari, habis waktu dalam rangka untuk berzikir kepada Allah. Maka dengan itu ketika kita banyak berzikir diharapkan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang kita miliki. Kemudian hadis yang selanjutnya, kata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Al-Mufaddal bin Fadalah, telah bercerita kepada kami Al-Mufaddal bin Fadalah, an Aqil dari Aqil, arahu an Az-Zuhri, dan dari Az-Zuhri, an Urwah dari Urwah, an Aisyah qalat, dari Bunda Aisyah beliau pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, apabila ingin beranjak dari ranjangnya menuju ke ranjangnya untuk tidur, kullailatin, di setiap malam, jama'a kaffai, maka Nabi menggabungkan kedua telapak tangannya, fanafatha fihima, yang kemudian Nabi meniup telapak tangannya, wa qara'a fihima, dan Nabi membaca pada telapak tangannya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas. Tsumma masaha bihima, kemudian Nabi mengusapkan dari bacaan tersebut kepada telapak tangannya, mastata'a min jasadihi, sesuai dengan apa yang dia mampu dari jasadnya. Yabda'u bihima ra'sa, Nabi memulai mengusapkan dengan kepalanya, wa wajhahu, kemudian setelah kepala Nabi mengusapkan wajahnya, wa ma aqbala min jasadihi, dan apa yang dia bisa raih dari tubuhnya. Yasna'u dzalika thalatha marrat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut sampai 3 kali.
Dalam riwayat yang lain dan lafaz yaf'alu, Nabi melakukan hal tersebut sampai 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dari Qutaibah bin Sa'id. Dalam hadis ini dijelaskan, kata Ibunda Aisyah, bahwa Nabi itu ketika hendak tidur zikirnya apa? Membaca 3 qul. Membaca 3 qul dalam rangka untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibunda Aisyah, jama'a kafain. Sebelum Nabi membaca 3 qul, Nabi itu mengumpulkan kedua telapak tangannya. Ulama mengatakan, bagaimana Nabi mengumpulkan kedua telapak tangannya? Ulama mengatakan, anta jama'a kafaika ma'a. Engkau mengumpulkan kedua telapak tangan secara bersamaan, kama yaf'alu syakhsu inda du'a, sebagaimana yang dilakukan seseorang ketika ingin berdoa. Jadi seperti ini, sama persis tangan tak orang yang berdoa. Fanaffatha fihima, yang kemudian setelah dikasih begini tangan ditiup, ditiup. Wa qara'a fihima, baca dulu, dibaca dulu. Diangkat tangan, digabungkan kanan kiri, kemudian dibaca 3 qul, kemudian ditiup. Dan Nabi SAW melakukan hal ini sampai 3 kali. Pertanyaannya, bagaimana tata caranya ketika membaca 3 qul? Apakah membaca satu surah Qul huwallahu ahad kemudian tiup, Qul a'udzu birabbil falaq tiup, Qul a'udzu birabbin nas tiup, atau membaca 1 kali sekaligus Al-Ikhlas sampai An-Nas kemudian tiup, kemudian diulangi lagi Al-Ikhlas sampai An-Nas tiup lagi, atau menggabungkan secara keseluruhan 3 kali sekaligus kemudian 1 kali tiupan. Bagaimana cara caranya? Ulama mengatakan, berdasarkan hadisnya, maka tata cara yang paling afdal yaitu di mana kita membaca 3 surah sekaligus, kemudian kita usah. Kemudian kita baca lagi yang kedua kalinya 3 surah sekaligus, kita usah lagi, kemudian baca lagi 3 surah sekaligus, kemudian kita usah lagi. Meskipun dalam tata cara dalam ini bebas, yang jelas dibaca dalam rangka untuk mengharapkan perlindungan ketika hendak tidur. Mungkin ada yang bertanya, masih butuhkah perlindungan sementara kita tidur? Nah, kalau kita tidur tidak disadari, jawabannya masih butuh. Kenapa? Karena kalau kita tidur itu, jangan sampai ketika kita tidur itu selalu mimpi buruk, selalu ada gangguan berupa kalau kita tidur istindisan terus lagi. Maka di antara satu bentuk mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika tidur, yang membaca doa sebagaimana yang Nabi ajarkan 3 kali dalam rangka untuk perlindungan dan penjagaan. Kemudian hadis yang selanjutnya, kata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Muhammad bin Bashar, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi, telah bercerita kepada kami Abdul Rahman bin Mahdi. Qala haddatsana Sufyan, telah bercerita kepada kami Sufyan. An Salamah bin Kuhail, dari Salamah bin Kuhail. An Quraib an Ibn Abbas, dari Quraib dari Abdullah bin Abbas. Beliau berkata,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur sampai-sampai nafakha, itu mengeluarkan suara nafas, suara nafas. Wa kana idza nama, dan apabila Nabi itu tidur nafakha, maka Nabi itu mengeluarkan suara seperti bernafas. Fa'atahu Bilal, maka Bilal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adzanahu bis-shalah, untuk memberitahukan bahwasanya waktu salat itu telah masuk. Faqama, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya. Wa shalla, kemudian Nabi salat, walam yatawadda, dan Nabi sama sekali tidak berwudu setelah tidur. Dalam hadisnya riwayat Bukhari, dalam hadis ini dikatakan bahwasanya Nabi itu ketika Nabi tidur itu nafakha. Nafakha. Sebagian orang ketika membaca hadis ini, mereka menyangka bahwasanya Nabi itu ketika tidur itu Nabi mengorok. Padahal makna daripada nafakh itu bukan mengorok, bukan mengorok. Tapi apa makna daripada kata nafakh? Ulama mengatakan diantaranya yaitu Syekh Abdul Hasan Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Mur'atul Mafatih. Beliau mengatakan makna daripada nafakh, tanaffasa bi sauti hatta yasma'a minhu sautun nakhli bil fani. Nabi tidur itu sambil tanaffas bi sauti, itu mengambil nafas seperti ini. Sebagaimana kalau orang tidur, meskipun sebagian orang tidur itu ada yang sampai ngorok, ada yang sampai ngorok, dan salah ungkapan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya ketika Nabi itu tidur itu Nabi sambil ngorok, karena mengambil nafas di sini itu dengan mulut, dengan mulut. Berbeda halnya kalau mengorok. Kalau mengorok itu dengan apa? Dengan hidung, dengan hidung, dan maknanya berbeda. Makanya ulama mengatakan makna daripada kata nafakha sautun min taraddudin nafsi, yaitu suara yang terhasil dari berkurangnya nafas. Seperti itu. Sedangkan kalau ngorok itu dari hidung, sedangkan nafas itu dari mulut, dari bibir. Jadi beda. Pun arti ngorok dalam bahasa Arab itu bukan nafas, bukan nafas, tapi apa? Syakhir, syakhir, shin, kha, ya, ra, syakhir. Dalam hadis disebutkan nama hatta nafakha, tidak bilang nama hatta syakhara. Seperti itu. Jadi Nabi tidur sampai tidurnya Nabi itu mengeluarkan suara, sebagaimana ketika orang tidur pada umumnya mengeluarkan suara nafas. Dan tidak mungkin juga, tidak mungkin juga Nabi itu tidur sambil mengorok. Kenapa biasa dibilang seperti itu? Karena kalau Nabi tidur sambil mengorok itu, maka ini apa nih? Bentuk ya agak aneh didengarnya, agak aneh. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan seseorang itu ketika tidur bisa sampai ngorok? Bisa sampai ngorok. Dalam sisi kedokteran dikatakan
orang yang tidur kemudian sering yang norok, maka itu bermasalah pada perutnya. Bermasalah pada perutnya. Yang memiliki perut agak-agak buncit, agak-agak melompok, maka insya Allah itu orang-orang yang sering norok dalam tidur. Ini diantara salah satu sebab. Kemudian apa diantara sebab yang lain? Karena seseorang itu bisa norok dalam tidurnya dikarenakan ada kelembapan yang terjadi pada itu yang tergantung ya di ujung tenggorokan. Celah-celah. Di situ lembab katanya. Ya. Dan ini rata-rata kalau orang perutnya kecil, besar, itu gampang kalau ketika tidur itu gampang untuk bisa ngorok. Coba kita perhatikan teman-teman yang buncit perutnya. Meskipun tidak banyak aktivitasnya yang dia lakukan, karena mengorok dalam tidur ini bisa juga bukan karena perutnya kecil, tapi dikarenakan banyaknya aktivitas yang dia kerjakan di waktu siang sehingga capek, sangat lelah dan seterusnya. Hal ini juga bisa terjadi. Bisa terjadi. Jadi sehingga kalau mau dikatakan Nabi itu kalau tidur itu mengorok, ya kemungkinan bisa selaku manusia biasa, mungkin karena capek. Tapi untuk karena perutnya buncit dan seterusnya itu tidak mungkin. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Bahkan Nabi itu suspek orangnya, bagus bantukan tubuhnya. Makanya ketika di awal-awal Syama'il itu dijelaskan tentang perawakannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis ini diceritakan bahwasanya Nabi tidur, kemudian datang Bilal membangunkan Nabi untuk sholat. Kemudian setelah Nabi bangun dari tidurnya, Nabi langsung melaksanakan sholat dan tidak melaksanakan wudu. Ini menunjukkan bahwasanya di antara bentuk kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidur sementara hatinya itu sadar. Makanya dalam satu riwayat, ketika Ibunda Aisyah dimintai untuk diceritakan bagaimana sih Nabi itu tidur, bagaimana sih ibadahnya Nabi, kata Ibunda Aisyah, ibadahnya Nabi itu ya seperti itu, panjang, bagus. Yang kemudian Ibunda Aisyah bertanya atau sahabat, bagaimana tidurnya Nabi? Yang kemudian kata Nabi sendiri, tanamu aini wa la yanamu qalbi. Kalau saya tidur itu mataku saja yang tidur, mataku saja yang tidur, tapi hatiku sadar, tidak tidur. Dan ini bentuk kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah tidur, kita selaku manusia biasa itu kemungkinan besar batal berdosa. Jadi makna daripada nafas di sini bukan ngorok ya, tapi suara nafas seperti umumnya orang ketika tidur. Kemudian hadis selanjutnya, kata Imam Tirmidzi telah bercerita kepada kami Ishaq bin Mansur, qala haddatsana Affan, telah bercerita kepada kami Affan, qala haddatsana Hammad bin Salam, telah bercerita kepada kami Hammad bin Salam, an Thabit dari Thabit,
an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi, beliau ketika hendak beranjak ke ranjangnya menuju ke tempat tidurnya, maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana, fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'miyah. Nabi mengucapkan segala puji hanya milik Allah, alladzi yang at'amana, yang telah memberikan kami makanan, wa saqana, yang telah memberikan kami minuman, wa kafana, yang telah mencukupkan kami, wa awana, yang telah melindungi kami. Yang kemudian beliau melanjutkan sabdanya, fakam mimman, betapa banyak orang, la kafiya lahu, yang dia tidak memiliki pemberi kecukupan, wala mu'miyah, betapa banyak juga orang yang tidak memiliki perlindungan, sang pelindung. Hadis riwayat Muslim dari Muhammad bin Salam. Di hadis ini Nabi mengajarkan kita doa juga dalam versi yang lain, yang pada inti daripada doa ini yaitu dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita seperti ini. Kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah. Kalaupun kita dapat ujian atau musibah, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya di salah satu hadisnya Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan suatu urusan seorang mukmin, idza asabatul musibah, apabila musibah itu menimpa dia, sabar, maka dia bersabar. Dan apabila dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, atau yang semisal dengan itu. Pokoknya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan anggap enteng ya. Itu jipale. Iya, memang itu jipale. Tapi betapa banyak dari kita yang mendapatkan nikmat itu untuk lupa. Dapat mobil baru, jarang yang terdengarkan dari yang sakit, alhamdulillah. Dapat rezeki berupa makanan, pakaian baru atau apapun dalam hal kebaikan, maka seharusnya kita alhamdulillah. Termasuk pemahaman yang baik dalam beragama itu merupakan rezeki yang terbesar, maka ucapkanlah alhamdulillah. Kalau kita yang mana sama Allah, dan ucapan alhamdulillah ini merupakan ucapan yang penduduk surga ketika pertama kali menghentakkan kakinya ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf, Allah mengatakan, wa naza'na fi sudurihim min dhillin tajri min tahtihimul anhar, dan kami lepaskan rasa iri, rasa dendam, rasa cemburu pada dada-dada penduduk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Muncul pertanyaan, kenapa Allah melepaskan rasa iri, rasa dendam, rasa
apa rasa daging dan seterusnya diceritakan dalam hadis, dan ini dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari bahwa ketika penduduk surga itu ingin memasuki surga, baru sampai di pintunya surga, baru sampai di gerbangnya surga, langsung disediakan dua mata air. Satu mata air itu kita pakai untuk cuci muka, yang setelah kita pakai cuci muka maka menjadi kita ganteng, nakal, sunjungki, jungkok dan seterusnya. Yang kemudian setelah kita beralih ke mata air yang kedua, yang kemudian kita siramkan badan kita secara keseluruhan, maka gugurlah, maka berjatuhlah sifat-sifat yang buruk, mulai dari iri, dengki, sombong dan seterusnya. Sehingga penduduk surga ketika memasuki surga betul-betul sempurna, bersih dari segala sifat-sifat keburukan. Apa? Setelah mereka mendapatkan ini baru di gerbangnya, baru di gerbangnya, maka tatkala mereka menapakkan kakinya pertama kalinya di surga, Allah mengatakan, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang telah memberikan kami petunjuk untuk bisa mendapatkan surga ini. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Seandainya dulu ketika kita di dunia tidak mendapatkan petunjuk, maka kita tidak akan bisa mendapatkan kaki kita di dalam surga ini. Petunjuk itu penting. Yang petunjuk penting. Makanya dalam surah Al-Fatihah itu yang kita baca itu minimal 17 kali dalam sehari. Yang paling kita untuk pintar di situ adalah petunjuk. Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk. Masih butuh kita untuk petunjuk. Meskipun kita seorang santri yang hafal Al-Quran, yang pintar baca kita, masih butuh sama petunjuk? Masih. Karena kita masih butuh untuk istiqomah. Karena kita masih butuh untuk bisa taat sampai menjalani akhir hayat kita. Yang kemudian setelah itu kita berhasil, baru kita nanti diberikan ganjaran oleh Allah terhadap apa yang kita lakukan. Jadi apa-apa yang kita dapatkan, berusaha untuk mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun ketika kita masuk surga itu masih terdengar zikir alhamdulillah dalam bentuk rasa syukur kita terhadap Allah yang telah memberikan kita petunjuk ketika kita hidup di dunia. Kita ini tidak ada apa-apa. Andai kata bukan karena Allah yang ingin memberikan kita petunjuk, khalas, tidak ada apa-apanya. Makanya itu tadi ucapan pertamanya apa dulu surga? Wa qalu alhamdulillah. Makanya dalam satu riwayat dijelaskan, maka ketika penduduk neraka memasuki neraka, maka Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan derajat surga yang kemudian Allah mengatakan, andaikan dulu kalian beramal saleh, tidak banyak tidurnya, tidak banyak olahraga dan seterusnya, maka kalian akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga seperti yang sekarang ini. Yang kemudian dalam hadis tersebut, fatakunu alaihim hasratun, maka menjadi penduduk neraka itu hasrat, menyesal dengan sebenar-benar penyesalan. Andaikan dulu saya tidak bersahabat dengan fulan ini, ya terus gak tidur waktu pengajian. Masya Allah. Ya terus gak tidur.
Anak-anak sedikit, tidak usah dan tidak dijelas. Nah, justru sebaliknya juga, ketika penduduk surga memasuki surga, mulai menikmati fasilitas yang ada, maka Allah memperpotongkan neraka. Yang kemudian Allah mengatakan, andaikan sewaktu kalian di dunia tidak mengerjakan amal soleh, tidak memperbanyak baca Al-Quran dan seterusnya, maka kalian akan menjadi penghuni neraka dan kalian akan ditempatkan pada sebuah tempat yang kemudian kata penduduk surga, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka bisa kita simpulkan, orang yang sering mengucapkan alhamdulillah sewaktu dia di dunia, ketika dia mendapatkan nikmat, maka insya Allah itu merupakan calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah. Dipaparkan pelajaran tentang nahwu, alhamdulillah. Mencapai targetnya hafalannya satu halaman satu hari, sedikit-sedikit, alhamdulillah. Nah, bukan justru bahasanya toksik. Dan seterusnya. Kemudian hadis yang terakhir, kata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Al-Husain bin Muhammad Al-Khalili, telah bercerita kepada kami Husain bin Muhammad Al-Khalili. Qala haddatsana Sulaiman bin Harb, telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb. Qala haddatsana Hammad bin Salamah, telah bercerita kepada kami Hammad bin Salamah. An Humayd, dari Humayd, an Bakr bin Abdullah al-Muzani, dari Bakr bin Abdullah al-Muzani, an Abdullah bin Rabah, dari Abdullah bin Rabah, an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa bilaili, bahwasanya beliau apabila arrasan beristirahat, arrasa ini beristirahat dalam keadaan safar, bilailin, di malam hari. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah Nabi pernah melakukan perjalanan musafir di malam hari? Jawabannya pernah. Apa dalilnya ini? Ini. Apabila Nabi bersafar kemudian ingin beristirahat di malam hari, ittaja'a ala syaqqihil ayman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur bobok sambil syaqihil ayman, menjadikan anggota tubuhnya yang kanan itu di bawah. Wa idza arrasa, dan apabila beliau istirahat, ini masih dalam keadaan musafir, kubailas subuh, menjelang subuh, nasaba dira'ahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan lengan kanannya, wa wada'a ra'sahu, dan Nabi meletakkan kepalanya ala kaffihi, di atas telapak tangannya, seperti ini. Hadis riwayat Muslim. Apa perbedaannya? Jadi Nabi kalau dalam keadaan musafir masih lama waktu subuh datang,
maka Nabi tidur seperti biasanya. Artinya posisi badannya itu yang bagian kanan di bawah, di bawah. Tapi kalau Nabi ingin tidur sementara dia dalam keadaan safar, tapi tidurnya itu menjelang sebelum subuh, mau subuh 1 jam kan atau setengah jam kan, maka Nabi tidak tidur seperti pada posisi biasanya, tapi Nabi tidur dengan posisi seperti ini. Ya. Kenapa Nabi posisinya seperti ini? Dikarenakan ulama mengatakan apa hikmah ketika Nabi tidur menjelang subuh dengan gaya atau posisi seperti ini, supaya tidak terlewatkan sholat subuhnya di awal waktu. Di awal waktu. Kemudian alasan yang hikmah kenapa juga Nabi kalau masih lama waktu subuh itu kenapa tidur biasa normal, itu menunjukkan bahwasanya anggota tubuh juga butuh yang namanya istirahat, dikasihkan haknya tubuh, yaitu istirahat. Karena mungkin sudah jauh perjalanan dan itu menghabiskan tenaga, maka kalau waktunya masih jauh-jauh sebelum subuh, maka tidak mengapa kita tidur dengan posisi yang paling nyaman menurut kita. Dan ini juga bisa kita ambil faedah kalau mau sholat, kemudian berat rasanya mata, tidak bisa kita maka coba tidur, jangan tidur dengan posisi yang nyaman, sebisanya. Karena dikhawatirkan nanti kalau kita tidur dalam posisi yang paling nyaman, kebablasan jamaatan. Maka tidur dengan posisi yang tidak biasa. Yang tidak biasa. Allah Ta'ala a'lam. Itu mengenai tentang sifat dari tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian insyaallah pada pertemuan selanjutnya tentang ibadah. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.